bahwa sosok yang menyebabkan atau sumber dari pengeroyokan malam itu diduga adalah Cika. Mendingan daripada seperti ini, terus nanti dosa di masa lalu digali, dimunculkan satu persatu, ditelanjangi. Kalau menurut saya, yuk lakukan ini, speak up, please. Sayang kan kalau satu Cika setitik akan merusak satu Rans sebelangga. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini belum selesai masalah Cika kemarin itu, dan ini semakin panas dan gerah. Saling sindir Cika versus Torik dan Fuji. Yang belum adem ini malah terseret kasus yang ternyata ada hubungannya dengan kasus yang menyeret bos PS Store Putra Siregar, sehingga dia ini harus mengenakan baju orange dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian bersama salah satu temannya. Nah, ini sesuatu yang mind-boggling, yang sangat-sangat amazing. Saya baru tahu, dan ini diriset oleh tim saya. Kalau ternyata ada yang salah, silahkan tulis di sini. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan siapapun. Jadi, coba silahkan ditambah faktanya, saya ingin tahu. Dan yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mari kita mulai. Ini usai Pak Dodi kemarin itu, ya akhirnya akan kalah ya versus keluarga Pak Faisal. Ini yang ditakutkan ada nih penggantinya Pak Dodi ini di sini nih, yang akan versus keluarga Pak Faisal, yang mungkin dimulai dengan Torik dan Fuji. Cika ini memang kayaknya memang susah lepas dari hujatan saat ini. Ya walaupun popularitasnya pasti akan meningkat jauh lebih pesat. Saya aja terpaksa harus cari-cari dan lihat TikToknya Cika. Tapi kalau menurut saya di sini, ini satu hal yang harus benar-benar saat ini tuh dipertimbangkan loh. Karena apakah ini memang harus dia seperti itu atau mulai harus menahan diri? Nggak bikin statement apa-apa, karena ini satu hal yang juga saya sarankan ke Pak Dodi kemarin, dan kayaknya ini juga harus mulai difikirkan oleh Cika deh. Coba untuk mungkin minum adem sari bisa lebih dingin. Ini bukan berbayar, jadi kalau menurut saya dia ini kayaknya harus lebih tarik nafas, inhale, exhale seperti itu, dan nggak terlalu mengumbar emosinya ini tadi di sosial media. Apalagi kalau halnya udah seperti ini datang bertubi-tubi, yuk coba dipikirin baik-baik, jangan, mendingan berhenti dulu dan menahan diri. Apalagi yang kita ketahui di sini, Cika ini kan harus mikirin masa depannya, dan dia ini kan tergabung di Rans Entertainment. Kalau saya nggak salah ya, coba silahkan ditulis di sini. Pak Abrar kalau nonton silahkan dikoreksi kalau saya salah atau beda manajemen ya di sini ya. Ini kalau saya pikir harusnya menjaga ya. Marwah dari Rans ini kan semuanya artis baik-baik, nggak ada yang neko-neko, semuanya itu ya menjaga tutur kata, dan kalaupun ternyata fenomenalnya nggak begini gitu loh, coba difikirkan baik-baik, jangan-jangan ini malah akan jadi satu presiden buruk dan satu titik nila akan merusak susu sebelangga. Sayang kan kalau satu Cika setitik akan merusak satu Rans sebelangga. Dan hujatan yang menyangkut tofu ini sebenarnya adalah satu hal yang nggak perlu dibesar-besarin lah. Kita harusnya bisa lebih sabar di sini. Toh Cika ini masih sangat muda, usianya baru 19 tahun, belum kepala dua. Dan pacarannya pun ini atau barengannya ini cuma 3 bulan gitu loh. Nggak ada komitmen apakah pacaran atau seperti apa. Tapi ini hebohnya itu kayak suami istri yang akhirnya bercerai, terus permasalahannya melibatkan permasalahan rumah tangga. Saya nggak habis pikir ini jadi satu permasalahan, dan kalau menurut saya harusnya ini bisa diselesaikan tanpa tercium oleh publik sama sekali. Dan seperti biasa, kalau di masyarakat selain cancel culture, ini ternyata kalau terjadi satu hal, kesalahan dari satu orang, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang lain yang punya satu ya, grudge feeling seperti itu untuk meluapkan amarahnya itu tadi. Jadi kayak ini kesempatan nih, mumpung ada seperti ini, gue ngomong sekalian nih seperti itu. Jadi ini adalah satu hal yang malah jadi blunder, dan semua kesalahan Cika itu di-up ke publik. Dan kalau menurut saya ini seharusnya ya semua orang kan punya kesalahan, tapi gara-gara ini terjadi gitu. I think ini Cika pick up the wrong enemy lah kalau menurut saya. Dan baru saja dapat serangan balik dari Torik dan Fuji. Ini kayaknya Cika ini harus belajar untuk bersabar atau mengelus dada, karena kayaknya ternyata kasus yang kemarin sempat menghebohkan. Jadi Putra Siregar yang salah seorang temannya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pakai baju orange sampai pegang file kayak di orang kayak mau masuk tahanan seperti itu. Dan ini diduga terseret dengan masalah yang diduga pengeroyokan yang terjadi di sebuah klub hiburan malam sebelum Ramadan kemarin. Dan ini melibatkan orang-orang yang ini Putra Siregar itu orang besar loh. Saya kalau pulang sering lewatin Condet itu, gerainya ada banyak sekali. Dan konon katanya yang dikeroyok ini bukan orang sembarangan. Bahkan ada hubungannya dengan keluarga yang pernah berkuasa di Indonesia, atau masih berkuasa di Indonesia. Konon katanya seperti itu. Sehingga kayaknya memang ada sebuah usaha untuk ya
kasus ini jangan di blow up lah seperti itu tadi. Tapi ya kalau ini ada hubungannya sama Cika, apa nggak jadi blunder terus nanti malah akan seperti itu. Dan saat ini tersebar sudah banyak foto-foto Cika sedang clubbing dan beberapa suntingan dari layar CCTV yang dari situ kita bisa menduga bahwa sosok yang menyebabkan atau sumber dari pengeroyokan malam itu diduga adalah Cika, atau paling tidak ini awal terjadinya masalah sumbernya itu adalah dia. Diduga karena membela Cika yang menangis setelah dari table sebelah terus kemudian datang seakan-akan mengadu, dan di sini katanya Cika ini dalam keadaan menangis sehingga terjadilah perkelahian yang tidak diinginkan di sebuah klub di Bilangan Senopati, Jakarta Selatan. Dan melihat ini tadi, semua orang ini beranggapan bahwa ini adalah satu hal yang ini kayak nggak sengaja gitu loh. Kayak ada dia itu di tempat dan waktu yang salah dan ingin melakukan satu hal yang benar, malah akhirnya terseret ke sesuatu yang lebih besar yang dia tidak ketahui, ini akhirnya berakhir seperti ini. Dan memang secara logika kan kalau ternyata kita ada di satu tempat, ada orang kita kenal mengaku ada masalah, kita kan membantu. Nah ternyata ya mungkin saja apa yang terjadi tidak seperti yang difikirkan dan terjadilah sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Ini tadi sangat disayangkan. Konon katanya ini bahkan ini cuman melerai, jadi kayak membelanya itu melerai, bukan terus malah mukulin balik. Tapi ya namanya juga kita nggak ada di lokasi, jadi dugaan ini masih simpang siur dan kita masih menunggu. Semoga hasilnya memang akan adil untuk semuanya ya. Dan selayaknya para zenial yang terus kemudian diserang oleh gelombang serangan netizen di sosial media, Cika ini terus kemudian kayak minggir, melipir di situ. Bukannya speak up, Cika ini malah memilih untuk diam 1000 bahasa. Dan apakah karena orang yang ya terlibat di masalah itu ternyata orang yang sangat berpengaruh, kita belum tahu itu siapa, dan nggak tahu nih akan dibuka atau nggak nih sama pihak kepolisian nanti. Atau ketakutan akan namanya akan semakin tercoreng-moreng gara-gara permasalahan ini, yang ternyata diduga ada satu orang termaksa harus ditahan gara-gara ya ngebelain dia seperti itu tadi. Tapi yang pasti serangan dari netizen ini bertubi-tubi dan ujuk-ujuk si Cika ini tuh meng-unfollow, ini diduga ya karena ini berdasarkan reportase netizen yang budiman, meng-unfollow Putra Siregar yang ya dia follow tapi Putra Siregar nggak nge-follow balik di situ. Terus akhirnya netizen ini pada menyuruh Cika ini untuk speak up, tapi komen-komennya ini malah banyak dihapusin oleh Cika. Nah ada apa di sini? Saya pengen tahu. Coba kalian reportase netizen silahkan menulis reportase di sini. Tapi untuk kalian semua yang ingin nanya hidup kalian akan seperti apa, ya nggak serumit ini mungkin, tapi saya akan bukakan kartunya. Silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan seharusnya kalau saya bilang ini adalah sebuah momen yang harusnya bisa dipergunakan oleh Cika untuk memperbaiki citranya dengan speak up, mengatakan yang sebenarnya. Dia mencoba untuk memberitahukan atau ya jujur saja, kalaupun ya salah minta maaf. Netizen pemaaf kok. Dan kalau saya pikir dengan dia seperti ini, seharusnya tidak hanya menyelamatkan orang-orang yang nggak salah ini ikut tertarik, tapi ikut menyelamatkan dirinya juga dan image-nya yang selama ini semakin memburuk selama beberapa minggu ke belakang sejak tampil di acara Close the Door dan dia bercerita tentang hal-hal yang pernah dialami bersama Torik dengan versinya dia. So please Cika, for once do something right, okay? Dan kalau dia tetap diam, yang malah saya ngeri setengah mati adalah judgement dari orang-orang Indonesia yang kita tahu ini paling sadis mungkin seantero, mungkin nggak dunia, tapi seantero semesta. Dan kalau saya pikir mendingan daripada seperti ini, terus nanti dosa di masa lalu digali, dimunculkan satu persatu, ditelanjangi. Kalau menurut saya, yuk lakukan ini, speak up. Please. Dan memang di era seperti sekarang ini ada baiknya kita itu menahan diri. Walaupun mungkin rasa di dalam jiwa ini menggelora, membahana, ingin mencaci maki dan mencerca. Kalau menurut saya tetap, terutama wanita di sini, hati-hati. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, tarik nafas, keluarkan nafasnya. Tarik nafas, keluarkan nafasnya seperti itu. Coba untuk kuasai diri. Jangan nge-tweet atau ngetik atau nge-tweet apapun. Takutnya nanti ya, apa yang terjadi di internet stays forever. Ada terus sampai kapanpun, sampai kalian mati, sampai zaman 1000, 2000, 2 juta tahun lagi. Kalau internet ada, ini nggak akan hilang karena sudah copy jadi banyak sekali. Dan ini semua sebenarnya bermula dari masalah itu tadi, belum move on dari mantan. Dan terus kemudian di sebuah saluran yang ditonton oleh jutaan penduduk Indonesia, dia mengatakan itu dan ya terjadilah hal seperti ini. Jadi kalau menurut saya hati-hati. Ingat untuk menjaga apapun yang kita rasakan, apapun yang kita ucapkan, dan hati-hati di mana kita berbicara. Karena saat itu sudah terjadi, mungkin saja ini tidak akan bisa ada jalan untuk kembali. Nah tapi apapun itu, apa yang terjadi ini kan sudah diselidiki oleh kepolisian. Jadi
di luar benar atau salah. Saya mohon maaf kalau ternyata ada kesalahan. Tidak ada tendensi untuk apapun. Kita belajar dari kasus ini untuk kebaikan diri kita. Cika bukanlah seseorang yang jahat atau jelek atau apapun. Kita semua akan bisa seperti Cika dan mungkin pernah seperti dia. Jadi yuk kita belajar dari sini. Apapun itu, yang paling penting kalian semua ingin kembali kepada mantan-mantan kalian atau yang lainnya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartu dan semoga masa depan yang terbaik pilihan kalian akan terjadi pada diri kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.